Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih para senior, para pendahulu dan para pejabat di HMI Pusat. Kalau tadi cerita sejarah yang dialami oleh bapak-bapak, oleh mas-mas, oleh mbak-mbak yang ada di pusat, maka perkenalkanlah saya sebagai orang daerah itu punya seperti pengalaman. Nah, jadi begini, salah satu usaha untuk melawan teror CGMI di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat cabang Universitas Brawijaya cabang Jember tahun 63 itu dilakukan oleh HMI cabang Malang, di mana Bu Yemine Konstantini nampaknya juga hadir. Nanti tolong dikoreksi kalau memang ada ketidaksamaan. Nah, salah satu cara untuk melawan teror itu HMI cabang Malang membentuk paduan suara namanya Sarasen. Nah, Sarasen itu adalah nama lain dari Andalusia atau Spanyol pada waktu di bawah kekuasaan Islam. Nah, salah satu ritme himne dari paduan suara Sarasen itu yang dinyanyikan di gedung polisi Malang, yaitu di Jalan Pahlawan Trip, itu lafadznya begini. Begini. Hipiyayaya, hipiye, aku milih HMI wae. Diarit makin bangkit, di Palu makin maju, di Sundang semakin menantang. Jadi HMI itu diarit itu kan senjatanya PKI dengan palu arit. Kemudian di Sundang itu ya diberi oleh banteng, dalamnya adalah GMNI ASU yang bersekutu dengan CGMI. Nah, tetapi pilihan kita tetap HMI. Nah, itu tahun 2015-2016 itu dikatakan oleh RI1 waktu itu sebagai penebar fitnah, sebagai kabar bohong, sebagai hoax. Maka saya bantah. Saya waktu itu sebelumnya masih baru selesai sekolah di Malang, yaitu di PGA Jalan Bandung. Tapi saya sebagai aktivis PI ikut menyanyi di bawah pimpinan almarhum Dr. Samsul Islam dari HMI cabang Malang. Di antaranya menyanyikan itu. Jadi hipiyayaya, hipiye, aku milih HMI wae, diarit makin bangkit, dialu makin maju, disundang semakin menantang. Nah, itu dikatakan sebagai penebar nasa bantah. Nah, bantahan saya itu dikuatkan oleh kakak kelas kami, yaitu Profesor Dr. Ali Aksan, yang timbari sebagai guru besar di UPN Surabaya, kemudian menjadi ketua senat di Universitas Wijaya Kusuma. Nah, tapi karena apa? Karena Dr. Samsul Islam sudah meninggal. Itu pengalaman saya. Kemudian bagi teman-teman yang ngalami tahun 65, 64, 65, nggak beda dengan sekarang ini. Jadi satu masalah itu masih belum dapat diatasi, kemudian ditimpa masalah lain. Satu contoh. Jadi pada bulan Januari 65, PKI itu mengajukan konsep akan membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Itu tahun 60, Januari. Itu ditawarkan. Tapi kemudian ada kasus Dewan Jenderal dan sebagainya pada dokumen negara lain sehingga itu tertutup. Nah, kemudian waktu itu juga PKI di mana BTI Gerwani dan Pemuda Rakyat itu lagi mengadakan aksi sepihak, yaitu pendudukan tanah-tanah lebih dalam kerangka land reform.
Jadi batasan pemilihan tanah maksimal di Jawa itu adalah 5 hektar, kemudian yang di luar Jawa itu 7 hektar, ya selebihnya itu harus didistribusikan. Nah, di sini maka yang terjadi adalah konflik antara pemegang tanah lebih, pemegang tanah luas atau tuan tanah katakanlah, yang diantaranya yaitu para kiai, para haji dan guru ngaji. Nah, para haji waktu itu kan ya kaya-kaya, ya karena bisa naik pergi haji dan sebagainya. Nah, 3 kelompok ini dikategorikan oleh PK itu sebagai 3 dari setan desa. Betapa menyakitkan. Nah, di dalam aksi sepihak itu selama tahun 64-65 itu maka terjadi perebutan tanah luas yang dikelola oleh pondok, oleh pesantren, oleh madrasah, oleh masjid dan sebagainya, ya, sehingga yang konflik itu kalau PKI-nya itu adalah barisan BTI-nya, kemudian juga pemuda rakyat dan Gerwani, yang pondok pesantrennya itu yang maju adalah Ansor dan Banser. Ansor yaitu gerakan pemuda Ansor, kemudian Banser itu barisan Ansor Sebaguna, ditambahi oleh Bandra dari Banteng Rakyat dari pemuda Marhen. Jadi yang bergerak itu. Satu contoh yang saya teliti di desa Bukur, Paten Rawo, Kertosono, kemudian yang kedua di desa Sambirjo, Mantingan. Itu merupakan tanah wakaf dari Haji Anwar Sodik kepada Pondok Modern Gontor 160 hektar itu mau direbut. Itu sehingga terjadi perkelahian antara pemuda Islam. Nah, setelah kalah di dalam perkelahian itu, maka PKI balik kepada tuntutan semula, yaitu ingin membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai, dan RRC itu menjanjikan bantuan senjata 100.000 pucuk, namanya senjata cung. Nah, itu belum selesai. Nah, kemudian setelah itu ada isu Dewan Jenderal, itu belum selesai. Kemudian ada Ganyang Malaysia, yang semua potensi itu diarahkan ke sana. Nah, kemudian pada bulan Mei itu kan ada peringatan KA ke-1 di Aljazair, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena di sana ada kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Boumediene. Akhirnya rombongan Indonesia itu sebagian kembali ke tanah air, sebagian meneruskan perjalanan ke Eropa Timur. Nah, di Mesir itu Subandrio itu menyiarkan dokumen legal Krais, di mana di dalam dokumen itu ada kalimat our local army friend. Jadi teman kita, sahabat tentara lokal. Yang kemudian karena Bung Karno dan Subandrio dan PKI itu merasa dirinya terancam oleh kelompok TNI yang tidak setuju dengan dia, maka our local army friend itu dianggap sebagai Dewan Jenderal itu. Padahal dokumen itu adalah dibuat oleh intelijen Cekoslovakia untuk sebagai proxy war. Nah, pada waktu dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Aidit, kemudian istrinya Tanti Aidit, Dr. Tanti Aidit, kemudian juga Yusuf Aji Torop, itu ketemu sama Mao Zedong untuk membicarakan rencana G13 PKI. Dan itu ada arsipnya, yaitu arsip PKC. Nah, yang ketemu itu adalah Mao Zedong, kemudian juga Zhou Enlai dari RRC, kemudian juga Li Shaoqi, kemudian Chen Yi, dan Deng Xiaoping. Nah, intinya bahwasanya akan ada gerakan militer yang diadakan oleh PKI untuk mendahului Dewan Jenderal yang dibantu oleh CIA. Nah, ini dirancang di sana. Kemudian itu dimatangkan di Jakarta. Nah, dimatangkan di Jakarta itu ada rapat sampai kira-kira 10 kali. Nah, tapi alhamdulillah ternyata rapat itu bocor. Karena apa? Karena ada aktivis CGMI yang sahabatnya Pak Harican Silalahi yang
mendengar kalau akan ada konflik, akan ada pembunuhan, akan ada operasi militer terhadap Dewan Jenderal itu, maka terbayang pasti akan ada pertumpahan darah. Dan waktu itu juga di Lebang Buaya sudah diadakan pelatihan sukarelawan untuk mengganyang Malaysia itu. Nah, salah satu tokoh yang mendukung angkatan kelima itu adalah Menpangau Laksamana Umar Dhani. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi eh, GTKL itu dirancang di Beijing, kemudian dioperasionalkan di Jakarta, tapi bocor. Nah, diberitahukan pada Pak Heri Cancellalai. Pak Heri Cancellalai nggak berani sendiri, kemudian mengajak Pak eh, Ketua Partai Katolik Pak Kasimo menemui Jenderal Nasution. Tapi Pak Nasution mengatakan di dalam bukunya Pak Heri Cancellalai itu, loh, kalau saya kan nanti paling-paling dicap sebagai komunis topobi. Sudah, silakan saja kepada siapa lah. Kemudian itu 1 minggu sebelum G13. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian saya agak berbeda pendapat bahwasanya sekarang ini XPK itu sudah menyandang korban 65. Buktinya apa? Mereka telah menerima SKKPH. Jadi SKKPH itu adalah surat keterangan korban pelanggaran HAM berat dan telah menerima sejumlah kompensasi. Dan ini juga diakui oleh seorang anggota Komnas HAM. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu mereka kita panggil bersama Bapak Kiai Salahuddin Wahid di satu tempat. Nah, memang iya, jadi sudah mengeluarkan sejumlah kompensasi yang diambilkan dari anggaran LPSK. Nah, di samping itu juga mereka mencari legitimasi ilmiah bahwa mereka sebagai korban, yaitu misalnya pada simposium di area duta 18 sampai 19 April. Kemudian itu gagal, diteruskan lagi pada seminar nasional untuk mencari kebenaran sejarah 48 sama 65 bekerja sama dengan hebat. Itu pun juga dibubarkan. Nah, kemudian waktu itu sebelumnya Pak Jokowi itu Pak SBY mengirim kurir yaitu Pak Albert Hasibuan, gimana kalau pemerintah minta maaf kepada PKI. Sudah barang itu kita tolak. Seluruh ormas Islam di Jawa Timur kira-kira ada 51 ormas yang menemui di Hotel Bidakara Tegalsari itu menolak. Nah, kemudian pada tahun 16 itu Menko Polhukam membentuk Pokja yang intinya menjalankan tugas dari Presiden untuk beri pertimbangan apakah pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Nah, satu yang diambil itu adalah dari ahli hukum HAM, kemudian dari ahli hukum tata negara, dan dari sosiologi, dan dari sejarah. Nah, sejarah saya kesimpulannya tidak. Mengapa? Karena PKI itu jelas makar. Mengapa makar? Ya, untung dalam deklarasi tanggal 1 Oktober jam 7 pagi menyatakan bahwa kabinet didimensionerkan. Kemudian yang kedua juga membentuk suatu kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu Dewan Revolusi Indonesia, yang itu sudah terbentuk di Jakarta, kemudian juga di Jawa Tengah dengan korbannya Brigjen Katamso sama Kolonel Sugiono, dan di Semarang. Yang lainnya sebelum beraksi. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang ini kita itu belum selesai satu masalah, itu sudah dijejeli masalah yang lain. Jadi tempo hari ada RUU KKR Jilid 2 yang oleh Pak Mahfud sudah disuarakan bahwasanya draft RUU KKR Jilid 2 di mana akan diadakan extrajudicial terhadap para Al-Gujo atau yang membunuh PKI tahun 65 itu ternyata nggak muncul karena kita lawan. Kemudian tiba-tiba muncul RUU HIP, kita lawan. Bahkan Majelis Ulama juga melawan. Kemudian muncul RUU BPIP, kita lawan. Nah, ternyata pada prolegnas yang terakhir itu yang muncul itu adalah muncul kembali RUU HIP.
Nah, di samping itu ini terus saja, yaitu rame-rame adanya kurikulum sejarah, adanya kurikulum bahasa Arab di madrasah yang dikurangi. Nah, itu semuanya terjadi. Bahkan pada tahun 2006 RUU KKR Jilid 1 yang dicabut oleh eh, apa namanya MK Mahkamah Konstitusi waktu itu zamannya Pak Jimli Sidiki itu dihidupkan kembali, tapi kita lawan. Nah, mereka juga melakukan tuntutan. Jadi melalui apa namanya tuntutan eh, ganti rugi. Ya, tidak apa-apa, kita menyadari itu. Tapi kalau kemudian mereka sebagai korban, nah kemudian yang di apa namanya yang dituntut sebagai penanggung jawab itu ada yang menumpas antara 1 Oktober sampai 1 Januari itu adalah terus terang saja adalah masa non komunis, khususnya Ansor, Banser, dan pemuda-pemuda lain. Mengapa demikian? Karena waktu itu pasukan bersenjata kita lagi dikonsentrasikan di perbatasan. Di Jawa Timur tinggal 2 batalion, di Jakarta itu tinggal RPKAD, nama Brikif itu, kemudian di Jawa Barat tinggal batalion Bujang. Jadi kalau tidak ada RPKAD kira-kira ya Jakarta letuh kira-kira. Nah, dalam kondisi inilah kemudian karena tuntutan untuk mengambil tindakan pada SPKI itu tidak digubris, diantaranya dari tanggal 2 Oktober ini ada Ibunda Farida Farida Salahuddin Wahid, ya Farida Salahuddin Wahid itu tanggal 2 Oktober itu sudah berkirim surat PBNU itu kepada pemerintah supaya PKI diambil tindakan. Kemudian tanggal 4 Oktober pada waktu ada apel di Taman Sunda Kelapa itu juga begitu, dan terakhir tanggal 7 Oktober itu juga tidak diperhatikan, maka tanggal 8 Oktober terjadilah pembakaran aset PKI sampai tanggal belasan. Nah, tanggal 12-13 itu melambat sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan tanggal 14 kita mengumpulkan teman-teman Ansor, kemudian juga Bandra, kemudian kita mengundang dari waktu itu namanya Uterpra, urusan teritorial dan perlawanan rakyat, yang kemudian menjadi Koramil dan Polsek. Intinya kita minta arahan gimana dalam penumpasan PKI, karena itu jelas yang berdiri di belakangnya. Katanya oleh pejabat dari Koramil itu menyatakan bahwa Mas, sekarang ini pemerintah ABRI itu belum dapat perintah dari atasan. Kemudian yang kedua, ABRI dalam ini adalah TNI belum punya dasar hukum bahwasanya siapa yang bertanggung jawab terhadap G13 itu belum ada keputusan hakim. Jadi belum ada keputusan pengadilan. Maka silakan, maka bergeraklah sendiri-sendiri yang seperti saya teliti, kemudian juga Pak Hermawan Sulistyo, kepala di Ladang Tebu itu. Nah, ini berjalan sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi, bahwasanya harus ada arahan dari ulama setempat atau pimpinan desa. Tapi biasanya pimpinan desa tidak berani. Yang berani adalah ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari PGP Ansor. Gimana batasannya? Satu, yang diambil itu adalah orang-orang yang jelas pengurus partai. Yang kedua, orang-orang yang mendanai partai. Tiga, yang rumahnya ketempatan kegiatan partai. Dan keempat adalah yang mereka memberikan tempat pada PKI untuk masang nambor, itu mesti kena. Kalau malamnya tidak kena, ya siangnya digeropyo. Tapi dengan ketentuan tidak boleh tetangga, bab menyakitkan itu. Nah, sekarang ini mereka mau bangkit lagi. Nah, kita sudah pernah ke Menteri P3K. Ya, wah, kadang ngomong ini, ya. Jadi sudah pernah Menteri ke P3K, Pak Bambang Sutibyo. Jadi mengapa? Ya, karena waktu itu kurikulum sejarah itu sudah direvisi dari pemberontakan G13 PKI, direvisi menjadi peristiwa G13 dan pelanggaran HAM berat. Padahal waktu itu Undang-Undang HAM dan pengadilan HAM-nya sudah ada. Nah, kemudian kita protes. Maka kita waktu itu
manggil dari BSNP, kemudian juga karena Pak Bambang Sudibyo nggak bisa ngatasi, dinaikkan ke atas pada Pak Menko, keserap Pak Alwi Sehat mengadakan rapat koordinasi 5 departemen, yaitu Nggih. Departemen Dalam Negeri, Prof, saya kira waktunya ya, cukup nggih, Prof. Jadi saya berbeda pendapat dengan Pak Yusuf Kala, dengan Pak Bakir Manan, dengan Pak Tanjung, karena mereka baik-baik saja di pusat, lalu di daerah itu yang gejolaknya sangat terasa. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan ya menjadi bahan diskusi yang akanlah makin malam makin terasa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.